Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi berpuasa ya. Jadi harus tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah. Pada kesempatan ini Bu Aisyah akan membahas pelajaran PPKN ya. Dan kita sudah masuk tema 8 subtema 3. Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas adalah tentang menjelaskan sikap terhadap perbedaan atau keragaman karakteristik individu dan manfaatnya ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki karakteristik yang beragam, yang berbeda-beda, baik di lingkungan tempat tinggal kita ya, maupun di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Tentunya kita memiliki teman-teman yang mungkin berasal dari suku yang berbeda ya, artinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, baik itu sukunya ya, suku bangsanya berbeda, dan juga karakter-karakter yang lainnya. Tetapi perlu diingat anak-anak bahwa meskipun kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan atau bersinggungan dengan teman-teman kita yang mungkin berbeda karakteristiknya ya, baik itu suku bangsanya, kemudian juga kebiasaan-kebiasaannya, kemudian pekerjaannya mungkin berbeda, pendidikannya mungkin berbeda ya, dan sebagainya, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Akan tetapi semua itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya perpecahan, tetapi harus ditanamkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya ya. Jadi harus ditanamkan sikap toleransi antar sesama agar tercipta persatuan dan kesatuan ya, tidak terjadi yang namanya permusuhan ataupun perpecahan. Kemudian bagaimana sih caranya agar sikap toleransi itu bisa ditanamkan atau bisa terwujud dalam kehidupan kita? Nah, maka tindakan-tindakan yang harus kita lakukan agar sikap toleransi dapat diwujudkan adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, misalnya kalian punya teman mungkin berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk atau agar teman kita itu mengikuti agama yang kita anut ya. Atau ketika kita memiliki keinginan yang mungkin berbeda dengan teman yang lain, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita terhadap teman kita tersebut. Jadi kita harus menanamkan sikap toleransi ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Misalnya dalam satu lingkungan pekerjaan ya, atau katakanlah dalam satu lingkungan masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya berbeda pekerjaan, yang satu memiliki pekerjaan sebagai dokter, nah kemudian memiliki tetangga yang mungkin pekerjaannya adalah sebagai seorang petani, dan ada ya juga yang pekerjaannya sebagai pedagang. Nah, satu sama lain itu harus saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian juga misalnya tindakan saling membantu antar sesama ya, memiliki sikap atau sifat empati yang tinggi terhadap orang lain ya. Ketika orang lain memerlukan bantuan kita, maka jika kita memang bisa membantunya, kita pun harus membantunya, baik itu secara materi maupun imateri seperti tenaga dan sebagainya. Kemudian senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, kemudian bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan suku ataupun ras ya, kemudian agama dan budaya, itu tidak boleh. Jadi ketika kita memang katakanlah misalnya ingin mencari teman ya, atau memiliki tetangga, itu tidak boleh kita hanya bersikap baik terhadap orang yang hanya satu suku dengan kita, satu agama, satu ras. Tidak boleh. Jadi terhadap orang lain pun yang mungkin memiliki agama yang berbeda dengan kita, keturunan dan juga suku yang berbeda dengan kita, kita pun harus
mau menolong mereka. Ya, jadi ketika memberikan pertolongan atau ketika kita memilih teman dan sebagainya itu tidak boleh memilih-milih atau tidak boleh memilih yang hanya sama dengan kita, baik itu agamanya, sukunya ataupun rasnya. Jadi semua harus kita tolong tanpa memilih-milih, tanpa pandang bulu, ya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika orang lain atau katakanlah misalnya ketika ada satu tempat yang memang diperuntukkan buat kepentingan bersama, maka itu harus kita lebih dahulukan dibandingkan satu tempat atau misalnya sesuatu yang hanya memang untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita harus mementingkan kepentingan orang banyak, ya, kepentingan bersama daripada hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu adalah beberapa tindakan yang harus kita lakukan untuk terjadinya sikap toleransi sehingga nantinya akan menjadikan hubungan kita dengan orang lain itu menjadi terjadi kerukunan, terjadi persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian keragaman masyarakat Indonesia juga nampak pada pakaian daerah, ya. Mungkin anak-anak tahu, ya. Jadi keragaman Indonesia itu kan banyak, bukan hanya pakaian daerah, kemudian juga kan ada makanan daerah, ya, kemudian seni tari, seni musik dan sebagainya. Nah, bicara tentang yang akan kita bicarakan di sini adalah tentang keragaman masyarakat Indonesia juga nampak pada pakaian daerahnya, ya. Nah, kita ketahui bahwa pakaian daerah itu sering sekali digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya upacara adat daerah, kemudian upacara upacara hari besar nasional, ya. Kemudian juga sering juga diadakan misalnya seperti kegiatan-kegiatan festival budaya. Kemudian apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya adalah untuk mengenalkan kekayaan budaya daerah, ya, kepada para generasi penerus. Kemudian juga menumbuhkan wawasan tentang keragaman pakaian adat Nusantara. Ya, itu adalah beberapa manfaat dari kegiatan-kegiatan yang itu seperti festival budaya pakaian daerah. Kemudian keragaman karakteristik atau perbedaan karakteristik yang ada di Indonesia itu sebenarnya juga memiliki manfaat. Ya, manfaatnya apa sih? Manfaatnya adalah tercipta kerukunan antar sesama. Ya, kemudian menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama rakyat Indonesia. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Untuk tugas, anak-anak nanti bisa kerjakan halaman 75 ayo berlatih. Ya, dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang lebih rapi dan jangan lupa tulis tanggal diberikannya tugas. Tetap semangat ya anak-anak ya, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Tetap puasa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.